Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua peserta didik. Masih semangat belajar di rumah ya. Bertemu dengan kami di podcast Fisika edisi perdana. Bersama saya moderator AA Hari atau Kang Hari dan narasumber Ibu Hikmah. Di edisi perdana kita akan belajar tentang besaran dan satuan, di mana kompetensi dasarnya adalah memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Di materi ini akan kita pelajari tentang besaran, dan yang kedua adalah tentang konversi satuan. Nah, tentu kalian tidak asing dengan acara balap MotoGP ya. Ini ada adik saya ini, Marquez, dan rivalnya Mas Vale ini, Mbah Vale. Simbah ini kelihatannya, umurnya udah 40 tahun ini. Para pembalap MotoGP itu bisa melaju di jalan atau bukan jalan ya, lintasan namanya, lintasan balap MotoGP itu dengan kelajuan 360 km per jam. Kira-kira kamu bisa nggak mengubah satuan kelajuan kilometer per jam menjadi meter per sekon? Nah, bingung kan? Nah, kalau bingung nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hikmah. Kami persilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan semangat pagi untuk para peserta didik yang berbahagia dan tentunya masih semangat belajar ya di rumah ya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan besaran tadi ya. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Adapun macam-macam besaran, yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa itu? Yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Baik, nah di sini ada gambar odong-odong ya. Ini apa? Silinder itu, Bang. Oh, silinder. Oh, baik. Di sini ada, kalau kalian lihat ada dua roda, roda depan dan roda belakang. Roda belakang itu ada besaran pokok. Nah, di situ ada 7 besaran pokok ya. Kemudian yang roda depan contoh besaran turunan. Baik, ini lebih detailnya lagi saya tampilkan dalam tabel. Nah, ini ada dua bahasa, yang hitam dalam bahasa Inggris, yang merah dalam bahasa Indonesia. Ini ada 7 besaran pokok yang tentunya kalian sudah paham juga pada saat di jenjang SMP. Nah, ini ada besaran, ada satuan, dan satu lagi yaitu ada istilah dimensi. Dimensi juga kita perlu pahami di sini ya. Dimensi massa contohnya. Dalam satuan kilogram dimensinya apa? Yaitu M besar. Oh, Hari paham ya? Iya, ember. Ember, oh bukan, ini M besar. Nah, ini salah satu dimensi itu salah satunya adalah untuk Lambang mungkin ya, simbol. Bisa juga sebagai simbol besaran. Baik, ini kalian nanti silahkan pahami dan cermati baik-baik ya, karena untuk menuju materi besaran turunan, nanti juga kalian menerapkan dimensi ini. Baik, selanjutnya adalah beberapa contoh besaran turunan. Apa aja ya? Oke, banyak sekali di sini. Jadi kalau bukan 7 besaran pokoknya tadi, berarti dia termasuk besaran turunan. Contohnya luas, volume, massa jenis, dan seterusnya. Baik, saya akan jelaskan detail di sini. Contoh, menentukan satuan dan dimensi besaran turunan. Baik, untuk luas. Nah, luas tentunya sudah sering kita dengar ya. Itu adalah perkalian panjang kali lebar, di mana panjang dalam meter dan lebar pun dalam meter, sehingga satuan adalah meter persegi. Adapun dimensinya, karena sama-sama dia adalah besaran panjang, maka dimensinya L pangkat 2. Baik, contoh yang lain, kalau misalnya masih bingung, contohnya dalam massa jenis atau kerapatan. Ini contohnya apa ya? Contohnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa, A? Massa jenis Atau kerapatan. Oh, itu massa jenis air laut.
Oke, contohnya kapal Titanic ya. Kenapa kok nggak bisa tenggelam itu, Kak? Ya kan karena itu kan jangan dilihat dari bahannya yang besi itu nggak bisa tenggelam. Kelihatannya begitu sih. Itu kan karena massa per volume jadi dibuat massanya itu harus lebih kecil dari volumenya. Wah, pinter banget ya. Kayak Iya, profesor loh. Oke, mungkin. ya itu sudah penjelasan dari A tadi sudah bagus sekali. Memang betul sekali. Jadi massa jenis adalah tingkat kerapatan, yaitu adalah dari kalkulasi massa benda tersebut dibagi dengan volumenya. Nah, itu namanya kerapatan. Jika tadi kapal ya, kapal itu kenapa bisa terapung? Karena memang dia secara kalkulasi massa dibagi volumenya itu lebih kecil dibanding massa jenis air laut. Baik, eh, massa itu apa dalam satuannya? Kilogram. Sedangkan volume dia adalah perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi, yaitu panjang dalam meter, lebar dalam meter, tinggi pun dalam meter. Sehingga satuannya apa? Kilogram meter Kubik. pangkat 3 atau meter kubik ya. Nah, dimensinya apa? Apa, A? M per L pangkat 3. Oke. Yang kedua yaitu adalah konversi satuan. Apa itu? Adalah mengubah suatu satuan dari satu sistem ke sistem yang lain menggunakan faktor konversi. Faktor konversi itu apa? Faktor konversi itu. Oke, saya jelaskan macam-macam sistem satunya dulu ya. Nah, sebelum ke faktor konversi, kita ke sistem satuan dulu. Jadi di sini ada beberapa macam sistem satuan, yaitu yang pertama sistem metrik. Masih ingat ya, MKS yaitu meter kilogram sekon, yang kedua CGS centimeter gram sekon. Sedangkan yang bukan sistem metrik yaitu sistem non metrik atau disebut juga sebagai sistem British. Inggris itu ya. Iya. Iya, tempat kelahiran saya itu. Nah, yang kalian sudah familiar sekali mungkin ini sistem internasional atau SI, yaitu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini. Artinya semua negara juga menggunakan itu. Nah, ini tadi yang ditanyakan faktor konversi satuan. Oke, bisa disimak di sini ya. A, paham nggak A? Enggak, Oh, nggak paham? enggak. Aduh. Contoh ini ya. A, kelas berapa sekarang A? Kelas 2 SD. Oh, 2 SD. Wah, ini AA juga suka bercanda juga ya, ya. Baik, inilah faktor konversi satuan. Nah, di sini ada panjang, volume, luas, massa jenis, dan gaya. Contohnya ini ya, 1 yard sama dengan 3 feet atau 3 kaki atau sama dengan 36 inch dan seterusnya. Nanti Ini harus hafal ini apa atau gimana ini, Bu? ya silakan nanti para peserta didik untuk membiasakan diri menulis di buku ya. Jadi, oke, ini yang lain ya. Ada energi, tekanan, kecepatan, daya, dan waktu. Ini awalan satuan dalam SI. Jadi ada tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, dan piko. Jadi ini untuk awalan ya. Contohnya misalnya kilogram. Nah, itu berarti dia itu 1 kilogram itu berapa nilainya? Yaitu 1000 gram. Gram. Atau bisa juga ditulis dengan singkatan seperti ini, namanya notasi ilmiah 10 pangkat 3. Paham ya, A ya? Iya, iya. Oh, baik. Nah, contoh untuk menentukan konversi satuan.
Saya contohkan. Oh, ini yang tadi itu ya, yang pembalap itu Iya, ya, betul. Tadi kan ada. 360 km per jam. Iya, betul. Kayak apa itu cepatnya ya? Ya, bisa dibayangkan lah seperti itu. Berarti luar biasa ya. Mungkin sampai apa ya? Ini apa namanya, giginya copot, Oh, ompong. bisa juga seperti itu. Mereka makanya pakai pelindung yang luar biasa. Baik, saya jelaskan ya tadi istilah konversi satuan. Ini contohnya 360 km per jam. Nah, ketika dinyatakan dalam meter per sekon, jadi berapa? Oke, kilometer itu sendiri ke meter, dia berapa? Naik 3 ya. Sorry, turun 3. Sehingga di sini adalah 360 kalikan 1000 dibagi 3600. Dapat dari mana ini? Dapat dari 1 jam adalah 3600 sekon. Hasilnya 100 meter per sekon. Nah, ini yang kedua. 2 gigabyte. Mungkin kalian. Oh, ini byte ya, kayak flash disk itu ya. Iya, betul sekali. Kalau ada pertanyaan 2 gigabyte dinyatakan dalam byte berapa? Nah, hasilnya adalah 2000 juta byte atau disingkat dengan 2 kali 10 pangkat 9. Nah, yang ketiga ini 5 mm. Nyatakan dalam meter. Berarti dia berapa? 0,005 atau boleh ditulis dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Paham ya, A ya? Ya. Baiklah, tugas kalian untuk mengaplikasikan tadi yang sudah dijelaskan. Semoga nanti bisa dipahami dengan baik dan diaplikasikan. Kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau materi berarti ketika tidak berlatih maka apa A kira-kira A? Yang nggak terbiasa, Tidak terbiasa sehingga hasilnya nggak mudeng, nggak mudeng. harus sering latihan. Harus sering latihan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih A. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian untuk materi edisi pertama dari Ibu Hikmah ya. Mungkin banyak yang belum dipahami ya, karena ini memang waktunya terbatas. Biar videonya nggak panjang, mohon maaf juga ini moderatornya udah mulai ngantuk mungkin ya. Ini edisi perdana yang dibuat di malam hari, malam Kliwon, yang menyeramkan, tapi materinya asik kan. Selamat belajar, sampai ketemu lagi nanti di edisi yang kedua. Jangan lupa untuk memberikan komentar supaya kami bisa terus memperbaiki video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.